hendaklah setiap hamba yang melakukan pernikahan itu an yakunal abdu mutawadhi'an ba'duhum fawqa ba'd, hendaklah mereka saling rendah hati satu sama lain. Kenapa? Karena dalam posisi pernikahan, kalau istri sudah merasa paling benar, suami sudah merasa paling benar, tidak ada yang mau mengalah, maka tidak akan pernah ketemu. Ingat Habib, dengan mengatakan saya salah, saya minta maaf, kamu nggak kalah apa-apa. Saya ulangi Bib, dengan mengatakan pada istrimu, saya salah, saya minta maaf. Latih itu sebagai seorang suami. Mau nggak selesai permasalahan di rumah, bilang saya salah, saya minta, walaupun di hati saya benar. Tapi kalau menghadapi perempuan, kata Syekh, mutawadhi'an, rendah hati. Dan bentuk rendah hati, qul kalimatal af katsiran, katakan banyak-banyak permohonan maaf. Karena yang kamu hadapi bukan teman debat, ini bukan debat pilpres ya, yang harus saling menjatuhkan. Ini teman hidupmu. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Tsumma alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihati bi fadlihi taqsal ghayat. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanaka ya rabbana la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terkhusus adinda-adinda kami, kedua mempelai yang Masya Allah kedua-duanya adalah seorang ustadz dan ustadzah, yang saya berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan kebaikan kepada keduanya untuk bisa menjadi ulama, da'i, pengajar Al-Quran, dan bisa menyebarkan keberkahan di bumi Allah, terkhusus di kota Makassar, Sulawesi Selatan, dan di negeri kita Indonesia insya Allah. Kedua orang tua yang Masya Allah, yang sangat kami kenal dengan baik, terkhusus Ibu Arna yang Masya Allah sahabat dari ibunda saya. Tidak bisa di cancel jadwal hari ini Bu Arna karena ini perintah langit. Saya dimonitor oleh ibunda, di mana posisi? Ya, harus hadir. Alhamdulillah juga bertemu ketika haji kemarin, ya, atas izin Allah ketemu di haji tahun lalu, dan Masya Allah atas izin Allah juga kita bisa berkenalan baik dengan Ibu Arna di beberapa kegiatan-kegiatan. Juga kepada orang tua Hadijah, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dijah itu Hadijah, cocok mi Hadijah toh? Iya. Hadijah yang Masya Allah tadi beruntunglah ayah dan ibunda Hadijah yang mendapatkan seorang anak perempuan yang Masya Allah memiliki hafalan Al-Quran, berkuliah di Al-Azhar. Itu adalah keutamaan dan kemuliaan yang luar biasa. Tetapi tidak mengapa, karena ustadz juga manusia. Walaupun kita ustadz dan ustadzah, ada saja ujian-ujian yang akan kita hadapi. Maka izinkan Adik Habib, izinkan Ustadzah Hadijah, saya menyampaikan nasihat-nasihat yang Allah katakan sendiri dalam Al-Quran. Nasihat-nasihat yang mungkin ayat-ayatnya kalian sudah hafal, yang mungkin hadis-hadisnya kalian sudah hafal. Tapi dengan segala keterbatasan dan mengamalkan ayat Allah, wadzakir fa inna dzikra tanfaul mu'minin. Berilah peringatan karena nggak ada peringatan kecuali bermanfaat bagi orang beriman. Walaupun kemudian itu juga didengarkan oleh kedua orang tua mereka, bapak-bapak ibu dan ibu-ibu yang Masya Allah sudah puluhan tahun menikah. Ayat Allah, hadis Nabi SAW tidak akan pernah memiliki kadaluarsa. Kapanpun dibacakan, kapanpun dipelajari, kapanpun diamalkan, tidak ada expire-nya ayat Allah, tidak ada expire-nya hadis Nabi SAW. Habib adalah seorang mahasiswa Al-Azhar, alumni sana, yang menekuni jurusan hadis. Iya, kita satu jurusan deh. Iya. Saya berharap antum bisa selesai sampai S3 juga. Iya, belajar yang baik, konsisten, serius, bisa. Saya menikah semester 5. Saya bawa istri saya ke Sudan semester 6. Saya bisa selesai sampai S3, istri saya bisa selesai S1-nya. Jadi menikah tidak akan pernah menghalangi kita untuk berbuat kebaikan, apalagi untuk menuntut ilmu di jalan Allah. Komitmen suami istri yang paling penting di sana. Jangan berhenti deh, karena subhanallah kalau sudah sekali berhenti susah untuk melanjutkan. Maka saya berharap keduanya bisa terus berangkat. Kalau di Al-Azhar tidak bisa, ada Cairo University di sana, ada beberapa universitas yang lain di sana, Ma'had Duwali juga ada di sana.
Saya pernah ke Mesir dan tahu betul bi'ah di sana. Perbanyak talaqi ilmu dengan masyayikh. Mudah-mudahan antum pulang bisa S3, bisa menebarkan dakwah di Sulawesi Selatan dan di Indonesia insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, izinkan saya mengambil sebuah ayat yang tadi dibacakan dalam surah Ar-Rum. Sakinah, mawaddah, warahmah itu diambil dari ayat ini. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah litaskunu ilaiha, agar kalian mendapatkan ketenangan. Jadi ustadz dan ustadzah dan semua yang hadir hari ini, Bapak Ibu sekalian, Allah sudah menerangkan visi misi pernikahan itu 3. Dan yang paling utama dari 3 itu adalah sakinah, ketenangan. Disitulah ketenangan yang Allah katakan litaskunu ilaiha. Jadi buah dari ketenangan itulah wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Jadi jangan dibalik. Kecintaan boleh, rahmah boleh, tapi yang paling utama adalah harful lam di sana. Litaskunu ilaiha. Wa harful lam tufidul ghayah. Iya. Harf lam, iya. Atau kita pakai bahasa Arab aja ya. Harful lam, iya. Dalam ayat ini tufidul ghayah. Dia maknanya menunjukkan tujuan. Jadi subhanallah wa min ayatihi an khalaqalakum, iya, min anfusikum azwaja. Ini ayat Allah Azza wa Jal. Di antara tanda-tanda kebesarannya, dia jadikan kalian berpasangan. Apa goyahnya Ustaz? Apa tujuannya? Litaskunu ilaiha. Coba, ini perintah untuk suami. Iya. Kemudian didapatkan oleh istri. Dan untuk istri didapatkan oleh suami. Maka sakinahlah tujuan utama pernikahan. Bapak Ibu tahu nggak apa arti sakinah? Sakinah itu ketenangan. Apa ayat Quran yang berbicara tentang ketenangan, Pak? Apa yang bisa menenangkan? Ayat Allah dalam Ar-Ra'd ayat 13. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Itmi'nanul qalb, ketenangan hati didapatkan dengan banyak zikir. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kata Allah, orang-orang yang beriman dan rajin zikir. Dengan zikir itu dia tenang. Itulah sakinah, ketenangan. Bapak, ibu kalau zikir subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah la haula wa la quwata illa billah, itu tenang gak hatinya? Kalau tenang berarti bapak ibu adalah orang beriman, sebenar-benarnya orang beriman. Yang kata Allah, kalau dia berzikir tenang hatinya. Lalu ketika tenang hatinya, Pak, maka mereka melakukan sesuatu itu dengan akal yang sehat, hati yang bersih. Itu yang ingin kita lakukan. Bapak Ibu, kenapa banyak perceraian terjadi? Karena banyak orang yang kemudian hatinya tidak tenang menyelesaikan masalah yang kecil, bisa jadi besar. Pernikahan ini Bapak Ibu sekalian, satu-satunya ibadah yang dibuka oleh Allah, tidak ditutup. Salat yuftatahu bit takbir. Kata Nabi SAW, apa definisi salat? Dimulai dengan takbiratul ihram. Wa yukhtatamu bis salam, ditutup dengan salam. Bapak Ibu sekalian, puasa, apa definisi puasa? Dibuka dengan sahur dan ditutup dengan iftar, berbuka. Setelah itu selesai puasa kita. Haji dimulai dengan, kalau dia tamattu, berumroh dengan berniat untuk haji, mutamatti'an ilal hajj gitu. Kalau kemudian orang haji tamattu atau dia mufrid atau dia qarin, dimulai dengan berniat berihram, lalu berakhir dengan tawaful wada. Selesailah haji, umroh dimulai dengan berniat berihram di miqat. Lalu ketika kemudian selesai tahallul, selesailah ibadah umrah. Tapi akad nikah Bapak Ibu sekalian, Allah buka dengan ijab qabul. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Kami ambil dari kalian perkataan yang berat. Perkataan siapa? Seorang ayah dari sang mempelai wanita mengatakan, saya nikahkan kamu dengan putri saya dengan mahar sekian karena Allah. Sang laki-laki mengatakan, saya terima nikahnya. Inilah yang dalam bahasa kita dikatakan ijab dan qabul. Ini kalau dalam bahasa Quran, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Kami ambil darimu wahai laki-laki perkataan yang berat. Kenapa berat? Karena pertanggungjawabannya Habib dunia akhirat, akhi. Iya. Apalagi Masya Allah, antum berdua adalah thalibul ilm, penuntut ilmu. Yang mudah-mudahan dengan itu Masya Allah kalian bisa menjalaninya dengan mudah untuk mendapatkan sakinah tadi. Maka subhanallah, sakinah ini, ketenangan ini Bapak Ibu sekalian diikatkan dengan 2 hal. Satu, ketenangan ketika kemudian kita berada dengan orang yang kita sayangi. Itulah manfaat pernikahan. Lalu kemudian yang kedua adalah pada ketika kita melakukan zikir kepada Allah.
Allah jadikan dua amalan ini, menikah dan berzikir, sama-sama menenangkan hati Bapak Ibu sekalian. Dan diantara zikir yang paling afdol adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Afdolul zikir, sebaik-baik zikir yang membaca Al-Quran Bapak Ibu sekalian. Siapa yang baca Quran Pak di sini? Lalu kemudian hatinya tidak tenang, berarti ada masalah dalam hati itu. Kalau baca Quran lalu hati tenang, berarti hatinya adalah orang yang penuh dengan keimanan. Tapi baca Quran Ustadz, tapi susah tenang Ustadz, berarti ada dosa yang masih menumpuk di dalam hati yang membuat kita susah tenang. Jadi Habib Ustazah Khadijah, ya, saya nasihatkan pertama, carilah sakinah. Makanya sakinah itu apa? Ketenangan. Ada masalah, tenangkan diri, selesaikan baik-baik. Ada problem, tenangkan diri, selesaikan baik-baik. Tidak ada rumah tangga, bahkan rumah tangga Nabi SAW, saya tidak perlu cerita, kalian sudah paham bagaimana Aisyah banting piring di depan tamu-tamu Nabi SAW, dan Nabi mengambil makanan-makanan yang kemudian membuat Aisyah cemburu ketika kemudian dia tahu bahwa ada istri Nabi yang lain yang mengirim makanan ke rumahnya. Lalu Nabi cuma mengatakan sambil mengambil makanan itu depan sahabat-sahabatnya, "Gharrat ummukum," telah cemburu ibu kalian Aisyah. Maka dengan itu selesai. Nabi tidak datang ke dapur lalu memarahi Aisyah, tidak. Karena Nabi paham bahwa sang perempuan Habib itu selalu mengedepankan rasa, dan sang laki-laki, wahai Ustazah Khadijah, selalu mengedepankan akal. Jadi makanya kenapa yang jadi qawwam ar-rijal, kenapa laki-laki yang jadi qawwam, kenapa perceraian ada pada mulut laki-laki Bapak Ibu sekalian? Karena ternyata agama ini tidak bisa mengedepankan rasa. Agama ini harus mengedepankan akal Bapak Ibu sekalian. Kalau mengedepankan rasa, saya tidak akan bangunkan anak saya sholat subuh. Kenapa? Karena saya bilang anak saya ngantuk, kasihan, masih capek, tidur. Tapi karena mengedepankan akal, kalau dia tidak saya latih sholat subuh sejak usia 7 tahun, maka nanti dia tidak akan terbiasa. Maka mengedepankan akal fikiran yang berlandaskan dengan dalil Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Yang terakhir, yang juga menutup pada hari ini nasihat saya, dan ini nasihat dari Syekh, mudah-mudahan antum bisa amalkan. Ketika saya mau minta izin menikah di semester 5, Syekh menasihati saya dengan 3. Kata beliau, 3 hal untuk mendapatkan ketenangan dalam rumah tangga, 3 hal untuk mendapatkan keberkahan dalam rumah tangga. Dan ini boleh dipakai untuk setiap umur, untuk setiap usia pernikahan. Kata beliau, an yakunallah wa rasuluhu ahabba ilaikum min kulli syai'. Jadikan Allah dan Rasulnya yang kau cintai lebih dari apapun. Istri kita manusia, suami kita manusia. Jangan sampai kecintaan kita kepada suami mengalahkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Jangan sampai kecintaan kita pada istri mengalahkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. An yakunallah ahabba ilaik. Dan itu ada ayatnya dalam Al-Quran, ya, bahwa ada orang-orang yang mendahulukan kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ashiratukum wa azwajukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratan takhshawna kasadaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih. Ya, dan itu subhanallah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita semua lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Dan itu bisa dibuktikan ketika datang waktu sholat. Ketika datang waktu sholat, kalau kita langsung sholat, maka itu adalah bukti daripada kita mencintai Allah dan Rasulnya melebihi kecintaan kita kepada siapapun, bahkan kepada orang yang kita sayangi, istri atau suami kita. Yang kedua, kata Syekh, an yakunal abd, hendaklah setiap hamba yang melakukan pernikahan itu, an yakunal abdu mutawadhi'an ba'duhum fawqa ba'd, hendaklah mereka saling rendah hati satu sama lain. Kenapa? Karena dalam posisi pernikahan, kalau istri sudah merasa paling benar, suami sudah merasa paling benar, tidak ada yang mau mengalah, maka tidak akan pernah ketemu. Ingat Habib, dengan mengatakan saya salah, saya minta maaf, kamu nggak kalah apa-apa. Saya ulangi Bib, dengan mengatakan pada istrimu saya salah, saya minta maaf, latih itu sebagai seorang suami. Mau nggak selesai permasalahan di rumah, bilang saya salah, saya minta, walaupun di hati saya benar. Tapi kalau menghadapi perempuan, kata Syekh, mutawadhi'an, rendah hati. Dan bentuk rendah hati, qul kalimatal af katsiran, katakan banyak-banyak permohonan maaf. Karena yang kamu hadapi bukan teman debat. Ini bukan debat pilpres ya, yang harus saling menjatuhkan. Ini teman hidupmu. Kalau ada masalah, udah mengalah. Karena kalau kamu tidak mengalah akan panjang sekali. Dan ingat, perempuan itu ahli sejarah, akhi ya. 10 tahun lagi masih diingat ya. Jadi banyak-banyak minta maaf, banyak-banyak minta maaf. Penelitian di Amerika mengatakan perempuan harus mengeluarkan 24.000 kata dalam sehari.
laki-laki 8.000. Jadi antum bisa bayangkan itu. Iya. Antum harus banyak mengalah. Yang terakhir yang menjadi an yakuna dakwah bainahuma fis sirri wal alan. Hendaklah keduanya saling mendoakan, ad-da'wah, ad-du'a fis sirri wal alan, baik dalam keadaan sembunyi, baik dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan berdua. Yang jaga istrimu hanya Allah, yang jaga suamimu ustazah hanya Allah. An yakuna ad-da'wah bainahuma, ad-da'wah doa. Nih ya, banyak-banyak saling mendoakan di antara keduanya. Mudah-mudahan Allah buka pintu rezeki pada kalian, dikaruniakan anak-anak yang saleh, penghafal Al-Quran, dan mudah-mudahan bisa tetap lanjut deh S2, S3-nya insyaallah. Semangat belajar, nanti minta ridho sama orang tua. Dan pesan terakhir saya, jangan lupa kesuksesanmu, kebahagiaanmu ada pada kedua orang tuamu. Setelah menikah makin seringlah berinteraksi dengan keduanya. Sekarang ayah dan ibunya Khadijah adalah ayah dan ibumu Habib, dan ayah dan ibunya Habib adalah ayah dan ibunya Ustazah Khadijah. Maka semuanya insyaallah keberkahan itu ada pada orang tua dan mertua kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan pada kita semua taufik hidayah. As'alullahal azim, saya berdoa pada Allah an yubarika lakuma wa yubarik alaihim wa yubarik alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Saya doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kedua adinda kita, memudahkan setiap urusannya, memudahkan setiap belajarnya, dan kepada kedua orang tua hani'an lakuma, selamat buat kedua orang tua atas pernikahan anaknya. Mudah-mudahan dengan bertemunya seorang ustadz dan ustadzah, satu jurusan hadis, satu jurusan tafsir, melahirkan anak-anak yang menghafal Al-Quran, menjadi da'i, menjadi ulama yang insyaallah bermanfaat bagi Indonesia insyaallah. Demikian Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf. Bu Arna mohon maaf, saya langsung pamit. Iya, mau ke Jakarta, Masya Allah. Iya, insyaallah. Jadi mudah-mudahan sehat-sehat semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik, dan kemudian saya doakan yang belum menikah cepat menikah, yang belum dapat jodoh cepat dapat jodoh. Iya, jomblo cepat menikah karena kiamat sudah dekat deh. Iya. Jangan lama-lama insyaallah. Makanya orang tua jangan kasih mahal panaiknya. Iya. Makin mahal panaik makin banyak orang yang susah menikah. Iya. Insyaallah. Mudah-mudahan semuanya diberkahi Allah, yang sudah menikah dapat keturunan yang soleh dan soleh. Amin ya rabbal alamin. Demikian barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.